Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Puspitasari, NPM 18530530019 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 5 kelas C di Universitas Lampung dengan mata kuliah Pembelajaran Bahasa Indonesia SD yang diampu oleh Dr. Suwarjo MPD dan Ibu Siska Megadiana SPD MPD. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang sastra. Saya akan mengambil contoh sastra yaitu cerpen. Silahkan simak videonya. Halo anak-anak. Sekarang kita akan belajar tentang sastra. Ibu akan memberi contoh tentang cerpen atau cerita pendek. Anak-anak, sebelum kita belajar, kita wajib untuk berdoa. Jadi, mari kita berdoa dahulu untuk belajar hari ini. Berdoa, mulai. Selesai. Anak-anak, ada yang pernah mendengar cerita pendek belum sih? Cerita pendek itu apa sih? Seperti apa sih cerita pendek? Ada yang sudah berdoa, selesai. Anak-anak, apakah kalian pernah mendengar tentang cerita pendek? Atau seperti apa sih cerita pendek itu? Pernah melihat cerita pendek atau bahkan membaca cerita pendek? Boleh angkat tangannya dan dijawab. Wah, hebat sekali. Untuk yang belum tahu, mari akan Ibu jelaskan. Jadi, Ibu akan menjelaskan tentang cerita pendek. Apa sih cerita pendek itu? Apakah ceritanya itu pendek, hanya satu kalimat, atau hanya satu lembar? Mari kita cari tahu. Pertama, kita harus mengerti dahulu apa itu pengertian dari cerita pendek. Jadi, cerita pendek adalah salah satu jenis prosa yang isi ceritanya bukan kejadian nyata dan hanya dibuat-buat. Dan biasanya jumlah kata di dalam cerita pendek ini tidak lebih dari 10.000 kata. Makanya cerita ini disebut dengan cerita pendek. Mungkin untuk yang katanya lebih banyak atau lebih dari 10.000 kata itu bisa masuk ke novel. Seperti itu. Apakah anak-anak mengerti? Ayo angkat tangannya. Kita harus membiasakan untuk angkat tangan. Kemudian ada ciri-ciri dari cerpen atau cerita pendek. Ibu akan menjelaskannya, yaitu tadi Ibu sudah mengatakannya, kata-katanya tidak boleh lebih dari berapa? Angkat tangan. Ya, benar. Jadi, kata di dalam sebuah cerita pendek tidak boleh lebih dari 10.000 kata. Lalu, selesai dibaca dengan sekali duduk. Itu maksudnya kita hanya duduk, membacanya sebentar, lalu kita sudah selesai. Tidak perlu untuk sampai dibaca besok. Itu kalau benar-benar membacanya ya. Kemudian bersifat fiktif. Kemudian hanya mempunyai satu alur saja atau alur tunggal. Kemudian isi dan cerita berasal dari kehidupan sehari-hari. Biasanya cerita pendek ini diambil dari kisah sehari-hari. Penggunaan kata-kata yang mudah dipahami oleh pembaca. Karena cerita pendek ini umum, maksudnya boleh dibaca, bisa untuk dibaca anak-anak hingga dewasa. Jadi ceritanya itu menggunakan kata-kata yang mudah dipahami. Kemudian bentuk tulisannya yang singkat atau lebih pendek dari novel. Kemudian ada penokohan dalam cerita pendek sangatlah sederhana. Biasanya penokohan ini hanya terdiri dari beberapa tokoh, tidak dengan banyak tokoh. Lalu ada mengangkat beberapa peristiwa saja dalam hidup. Biasanya seperti misal ceritanya tentang perlombaan, maka itu akan membahas tentang perlombaan, tidak akan membahas tentang masalah lain seperti itu.
Kesan dan pesan yang ditinggalkan sangatlah mendalam, sehingga si pembaca ikut merasakan isi dari cerita pendek tersebut. Walaupun ceritanya hanya pendek, tapi cerita tersebut memiliki kesan dan pesan yang sangatlah mendalam. Kemudian setelah ciri-ciri apa ya kira-kira? Kita akan membahas tentang unsur-unsur dari cerita pendek, yaitu yang pertama ada tema. Yang kedua ada tokoh dan penokohan. Yang ketiga ada alur. Yang keempat ada setting. Susah ini. Yang kelima ada sudut pandang. Yang keenam ada gaya bahasa. Dan yang ketujuh atau yang terakhir ada amanat. Siapa di sini yang sudah pernah membaca cerita pendek? Ayo angkat tangan. Coba sebutkan judul cerita pendek apa yang pernah kalian baca. Di sekolah maupun di rumah. Ibu akan memberikan contoh judul atau beberapa judul dari cerita pendek yang biasa dibaca oleh anak-anak. Ada Twing. Nah, itu adalah beberapa contoh judul dari cerita pendek. Ibu akan memberikan contoh cerita pendek yaitu kisah antara kelinci dan kura-kura. Dahulu kala ada seekor kelinci yang memiliki kaki kuat, sehingga larinya bisa sangat cepat. Karena kemampuan larinya yang sangat cepat, ia pun jadi kelinci yang congkak dan sombong. Suatu hari, karena tidak suka dengan sifat sombong yang dimiliki si kelinci, seekor kura-kura pun menantang kelinci untuk lomba lari. Padahal, kura-kura adalah hewan yang jalannya lambat karena kakinya kecil, dan ia pun harus menggendong rumahnya kemanapun ia pergi. Kelinci yang sombong pun setuju untuk berlomba lari dengan kura-kura. Bagaimana bisa ia mengalahkanku dengan jalannya yang lambat begitu? Pikir kelinci. Akhirnya mereka pun sepakat menentukan jalan yang akan digunakan untuk berlari. Perlombaan lari pun dimulai. Banyak hewan yang penasaran ingin melihat hasil perlombaan unik tersebut. Banyak juga yang mendukung kura-kura karena mereka juga tidak suka dengan sifat kelinci yang sombong. Si monyet pun ditunjuk untuk jadi wasitnya. Begitu lomba lari dimulai, kelinci pun langsung melesat jauh meninggalkan kura-kura. Karena merasa masih punya banyak waktu dan jarak yang cukup jauh, belum sampai garis finish, si kelinci memutuskan untuk tidur siang dulu di pinggir jalan. Di sisi lain, kura-kura terus sekuat tenaga untuk berlari sampai ke garis finish, dan kelinci pun tidak sadar kalau dirinya sudah disalib kura-kura karena keasikan tidur. Akhirnya, kura-kura pun memenangkan perlombaan dan membuat kelinci kaget minta ampun. Kura-kura yang menang mendapat sorak-sorai dari hewan yang lain, sedangkan kelinci pulang dengan tertunduk malu. Cerita pendek tersebut memiliki pesan moral bahwa menjadi orang tidak boleh sombong dan menyepelekan lawan hanya karena memiliki satu keunggulan dibandingkan yang lainnya. Terima kasih karena telah menonton video ini. Semoga video ini yang membahas tentang cerita pendek dapat diterima oleh adik-adik semua. Ibu mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun kesalahan tindakan. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa lagi.